Has, di masa pandemi ini kan demokrasi di Indonesia tuh mengalami penurunan, bener nggak sih kalau menurut lo gimana? Ya benar banget, Cak. Pandemi ini sekarang tuh demokrasi benar-benar mengalami turun drastis, Cak. Pandemi COVID-19 ini tuh juga melanda di berbagai negara kan, termasuk di Indonesia. Nah, ini tuh nggak hanya nimbulin uh, konsekuensinya ke dampak terkonfirmasi positif COVID aja, tapi ternyata banyak dampak lain seperti uh, melemahnya perekonomian yang ada di Indonesia juga. Terus ternyata itu juga uh, apa sih demokrasi Indonesia tuh juga mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun sebelum-sebelumnya. Gitu loh, Ca. Jadi ini tuh sangat menghambat sangat menghambat untuk kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Iya sih emang kayak contohnya aja tuh kayak pas penerapan PPKM darurat kemarin tuh ya, itu kan dikritik sama masyarakat karena membatasi mereka tuh dalam bermata pencarian. Jadi kan kesannya tuh itu dari situ aja udah kelihatan kalau itu tuh tidak demokratis karena nggak sepenuhnya dikehendaki oleh masyarakat. Tapi kan dalam kebijakannya sebenarnya itu dilakukan pemerintah itu untuk pada dasarnya itu untuk kepentingan rakyat juga karena agar mereka tuh tidak terpapar COVID dan nggak semakin banyak gitu penyebarannya. Jadi gimana tuh menurut lo, Hes? Iya sih. Ini kan apa di masa pandemi ini tuh kayaknya demokrasi yang ada di Indonesia ini susah untuk pulih. Bahkan mungkin nggak akan pulih dalam waktu dekat ini loh, Cak. Kalau misalkan di Indonesia sendiri tuh pemerintahannya nggak ngebuat terobosan-terobosan politik gitu loh. Jadi uh, kita tuh bisa melihat dari situasi politik yang lagi jalan pada masa pandemi ini kan. Kalau misalkan itu biasanya pemerintahan tuh banyak uh, apa sih namanya, pemerintah tuh banyak melahirkan ini loh berbagai regulasi untuk mensentralisasi kekuasaan untuk membangun pemerintahan yang lebih demokratis lagi. Kalau sentralisasi itu gimana maksudnya? Jadi sentralisasi itu tuh ini loh, Cak, sebuah penyerahan kekuasaan dan wewenang-wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintahan pusat. Jadi maksudnya gini loh, semua kekuasaan dan semua wewenang yang ada di pemerintahan itu secara penuh dikasih kepada pemerintahan pusat. Itu loh, Cak. Oh ya, paham, Pak. Terus kalau tantangannya tuh gimana ya? Kan nanti ke depannya tuh pasti makin banyak ya tantangan-tantangan eh, tantangan-tantangan buat penerapan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia nih. Kan banyak sih agenda-agenda politik sama pemerintah ke depannya kayak misalnya tuh yang paling krusial tuh. Itu kan ada agenda pemilu tahun 2024 yang meliputi pemilihan presiden secara serentak. Kalau menurut lu gimana? Iya, benar banget. Jadi untuk problem demokrasi yang dihadapi untuk beberapa tahun ke depan itu dikabarkan itu akan semakin tajam dan juga eh, jika nggak ada
apa sih, gerakan-gerakan tertentu atau terobosan-terobosan tertentu dalam pemerintahan itu dikhawatirkan demokrasi akan terjerumus pada sebuah fenomena yang dinamakan itu apa ya? Kalau nggak salah demokrasi tanpa demos. Demokrasi tanpa demos tuh maksudnya ini loh, Cak, praktik-praktik politik dan pemerintahan yang mengabaikan aspirasi rakyat. Jadi maksudnya pemerintahan tuh untuk menjalankan demokrasi juga nggak bisa sepenuhnya untuk wewenang mereka sendiri loh, nggak bisa sepenuhnya cuman kehendak mereka pribadi, tapi juga mereka tuh harusnya mendengarkan aspirasi aspirasi rakyat-rakyat kecil seperti kita ini. Nah, ini tuh dalam menyikapi apa sih demokrasi ini, kan demokrasi yang akan datang tuh bakalan sangat-sangat meningkat tajam pada tahun 2024 dikabarkan. Itu dikabarkannya aja ya, Cak. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Nah, pemerintah tuh harus ngasih kebijakan-kebijakan atau terobosan-terobosan. Itu menurut aku kan, itu pemerintah tuh harus bersikap asertif, yang berarti merespon dilema-dilema demokrasi seperti yang ditunjukkan pada kebijakan yang kata Caca tadi loh, kebijakan PPKM darurat dan Pilkada 2020 kemarin. Itu yang mana meskipun lagi bermasalahnya demokrasi dan berjalannya agenda nasional, pemerintahan juga harus bertahan terhadap kritik dan respon-respon dari publik. Nah, yang kedua juga pemerintah bisa menempuh konsolidasi demokrasi, Cak. Di mana konsolidasi demokrasi ini, yang dimaksud ini tuh, ini loh, Cak, menyamakan cara pandang seluruh elemen bangsa, baik pemerintahan maupun masyarakat untuk menjalankan agenda-agenda demokrasi secara bersama-sama. Gitu loh, Cak. Ya sih, ya paham gue. Jadi kan 2 tahun belakangan ini kita dipimpin sama pemerintahannya Jokowi Ma'ruf ya. Berarti di kepemimpinan mereka ini demokrasi kita tuh mengalami penurunan ya kan? Gimana, Cak, tadi, Cak? Bisa diulang? Ya jadi kan kita 2 tahun belakangan ini dipimpin sama pemerintahannya Jokowi sama Ma'ruf Amin kan. Nah berarti di saat kepemimpinan mereka ini, demokrasi kita ini mengalami penurunan ya? Oh iya, bener banget, Cak. Jadi, kalau nggak salah, 2 tahun ini, dalam pemerintahan presiden yang sekarang, Presiden Joko Widodo sama Ma'ruf Amin ya. Nah, ini kepemimpinan mereka ini dinilai sepanjang 2 tahun ini tuh mereka tuh mengalami uh, ini loh, merosotnya demokrasi, dan demokrasi ini juga bakalan mati secara perlahan. Itu banyak sih udah dibincangin sama orang-orang, karena udah kelihatan banget kan situasi demokrasi Indonesia ini tuh sangat merosot tajam dalam pemerintahan Joko Widodo ini. Ya, ya semoga kedepannya demokrasi di Indonesia semakin baik lah ya. Iya benar. Semoga kedepannya demokrasi di Indonesia semakin maju, semakin lancar, dan pemerintahan juga semoga mereka semakin memperhatikan rakyat-rakyat kecil, aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat seperti kita ini. Karena kan kalau mereka memimpin tanpa adanya aspirasi dari rakyat kan sama aja nggak jalan kan pemerintahannya.
Ya, semoga aja gitu ya, Ca. Ya, bener banget sih. Oke, terima kasih, Ca, atas waktunya. Terima kasih, Has.